Shalom, selamat makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Itulah tema MTBC minggu ini. Ya, benar saudara. Ya, mengapa dalam Mazmur 46 ini tidak dikatakan saja Allah itu perlindungan dan kekuatanku, namun ada kata tempat di depan kata perlindungan. Apa ya maksudnya? Apakah ada latar belakang ya sehingga dipakai kata tempat perlindungan? Nah saudara, dalam Mazmur 46 ini ada beberapa kata yang sejajar dengan kata tempat perlindungan ya. Kita lihat di ayat 5 ya, itu ada kata kota Allah, terus ayat 8 dan 12 ada kata kota benteng ya. Yang ayat 5, kota Allah kediamannya maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sedangkan yang ayat 8 dan 12 itu ada kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sedangkan di Mazmur lain ya, banyak juga disebut kota benteng. Misalnya di Mazmur 94 ayat 22, Mazmur 144 ayat 2, dan lain-lain masih banyak saudara. Saudara, benteng itu ya, kita tahu ya, benteng itu lambang pertahanan, perlindungan. Nah, seperti itu saudara. Kota benteng. Ya, dalam kitab lainnya ada yang memakai kata kota perlindungan. Ya, ini mirip dengan kota benteng ya. Ada namanya kota perlindungan. Nah, kota perlindungan itu Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk menetapkan adanya kota perlindungan ya. Kita bisa lihat di Bilangan 35 dan Ulangan 19 salah satunya ya. Tahukah saudara apa fungsi utama dari kota perlindungan? Kota perlindungan itu adalah untuk memberikan tempat perlindungan bagi siapa saudara? Bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan tanpa niat jahat. Nah, ini diatur dalam hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kota perlindungan ini menjadi simbol dari kasih Allah, saudara, yang memberikan kesempatan untuk pengampunan dan pemulihan, serta menunjukkan pentingnya keadilan dalam tatanan masyarakat, saudara. Di Israel itu sebenarnya ada 5 kota perlindungan, saudara. Saudara bisa baca sendiri di Bilangan tadi ya. Dan setiap kota perlindungan itu ada imam besar ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kota perlindungan adalah tempat yang ditunjukkan bagi mereka yang secara tidak sengaja membunuh orang lain ya. Di kota perlindungan mereka akan terlindungi. Jadi orang tadi terlindungi dari apa? Dari pembalasan yang dilakukan oleh keluarga korban. Seseorang yang melarikan diri ke kota perlindungan harus tetap tinggal di sana agar tidak dibunuh oleh penuntut darah. Nah, sedangkan imam besar ya, pada umumnya imam besar bertanggung jawab atas pelayanan keagamaan, termasuk pengorbanan dan upacara yang berkaitan dengan pengampunan dosa. Namun dalam konteks kota perlindungan, kematian imam besar, jadi kematian imam besar menjadi periode penting. Karena apa saudara? Karena ketika imam besar tersebut meninggal, orang yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja tadi dapat kembali ke rumahnya tanpa rasa takut akan pembalasan. Nah, karena penuntut darah tidak boleh membalas saudara kalau imam besarnya meninggal. Jadi boleh keluar dari kota perlindungan saudara. Nah, ini bisa dilihat ya
di Bilangan 35 ayat 25 sampai 28 yang menjelaskan bahwa apabila imam besar meninggal, maka orang yang telah melarikan diri ke salah satu dari kota-kota itu boleh kembali ke tanah miliknya, ya. Penuntut saudara tidak boleh membalas, saudara. Nah, dalam cara yang lebih simbolis, kematian Yesus Kristus sebagai Imam Agung dapat dilihat sebagai saat pengenapan dari perlindungan dan pengampunan bagi umatnya, ya. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Yesus disebut sebagai imam besar yang dapat mengerti kelemahan kita dan memberi kita akses untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, seperti itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.